yang sampai sini, ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah ini jamaah sekalian rahimahullah, karena pembahasan kita sangat padat ya, jadi langsung saja. Ruang lingkupnya adalah menyangkut yang pertama ilahiyah. Ilahiyah itu jamak dari ilahiyah. Ilahiyah itu dari kata ilahun, bahwa akidah itu ruang lingkupnya adalah membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah ilahiyah, masalah-masalah ketuhanan. Jadi konsep Tuhan di dalam Islam itu ya, dibahas secara detail, baik secara akliyah maupun berdasar secara nakliyah. Referensi berdasarkan dalil-dalil yang autentik. Jadi tidak paham doktrin, juga bukan mistik, apalagi sampai ikut-ikutan. Itu di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah nubuwah. Dari kata nubuwah, ya, nubuwah jamaknya nubuwat dari kata an-nabi, yaitu ruang lingkup akidah ini juga membahas tentang hal-hal yang terkait dengan Rasulullah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul. Dan yang ketiga adalah ruhaniyat, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan makhluk gaib seperti jin, ya, malaikat, iblis, ya, dan makhluk-makhluk gaib yang lain. Kalau setan itu Bapak Ibu, setan itu bukan makhluk, ya, tapi apa? Sifat. Gitu. Jadi kalau sudah menyangkut masalah sifat, berarti sifat syaitaniyah ini bisa nempel ke dalam diri jin, bisa nempel dalam diri iblis sebagai rajanya jin, ya. Bahkan bisa menempel pada diri manusia, syaitan. Makanya disebutkan minal jinnati wan nas. Ya. Kemudian yang keempat adalah sam'iyah. Sam'iyah itu alam gaib. Ya. Alam gaib itu beda dengan makhluk gaib. Kalau makhluk gaib itu yang terkait dengan jenis-jenis seperti makhluk itu ya, seperti manusia, binatang. Tapi kalau alam itu termasuk ya, alam kubur, ya, itu sesuatu yang gaib. Jadi alam kubur itu bukan kuburan yang kula jenengan saksikan, itu bukan. Tapi kula jenengan kembali kepada Allah di alam barzah, alam penantian, ya, itu termasuk sesuatu yang menjadi pembahasan ruang lingkup yang disebut dengan sam'iyah, dari kata sami'ah, yang harus kita dengarkan lalu kemudian kita yakinkan, ya, kita dasari dengan iman. Apalagi tentang akhirat, surga, neraka, qada qadar, ya. Jadi qada qadar, surga, neraka, akhirat itu bukan dongeng, Bapak Ibu. Salah besar kalau ada orang mengatakan bahwa akhirat itu hanya dongeng-dongeng para kiai, bukan. Jadi berkali-kali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat alam akhirat yang harus jenengan percayai sepenuhnya. Makanya panjenengan kalau sholat tahajud kan ada doanya, ya kan? Al jannatu haq, ya kan? An-naru haq, al mautu haq, wan nabiyyu haq, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang mengatakan itu hanya legenda, itu patut dipertanyakan keyakinannya. Nah, di samping ruang lingkup akidah yang menyangkut 4 hal itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu termasuk juga arkanul iman, ya, itu termasuk juga ruang lingkup akidah. Jadi ada 5. Yang pertama ilahiyat, nubuwat, ruhiyat, sam'iyat, dan juga arkanul iman. Yang ada 6 itu: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitabnya, kemudian wa rusulihi, para rasulnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, ya, wal yaumil akhiri, ya, wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Jadi ada 6 rukun iman. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu urgensi akidah. Bahwa urgensi akidah ini nggak bisa kita tawar-tawar lagi. Karena apa? Yang pertama, akidah adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita selaku kaum muslimin dan kaum mukminin. Sebagai orang Islam ini tidak bisa ditoleransi lagi untuk meyakinkan diri kita bahwa fondasi hidup kita adalah akidah yang salimah,
akidah yang sempurna, akidah yang benar-benar terselamatkan dari benalu-benalunya, baik itu kemusyrikan, kemunafikan, atau bahkan kefasikan. Baik itu, terus kula jenengan yang merasa Islam, mengaku iman, jangan sampai kula jenengan ketika di masjid tahlilan begitu mantap, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ternyata di luar masjid kula jenengan ikut-ikutan buang sesajen. Ya, dekek sesajen maksudnya. Gitu. Jadi sebetulnya teman kita yang ada di rumah aja yang membuang sesajen dengan keyakinannya itu dalam konteks akidah itu dibenarkan sebetulnya. Tapi kemudian dibesar-besarkan karena dalam konteks sebagai Nusantara barangkali dalam rangka berbangsa bernegara yang notabene Indonesia ini bukan hanya beragama Islam. Jadi hanya di situ saja sebetulnya. Dan harusnya ketika sudah dia minta maaf selesai sebetulnya. Karena mungkin tindakan spontanitas karena saking yakinnya di dalam hati, tertanamnya iman di dalam dada bahwa hal semacam itu adalah satu kemusyrikan dan kemusyrikan ini mendatangkan murka Allah. Itu kan keyakinan kita umat Islam. Ya. Nah, karena mungkin cara atau penempatannya, muktadul halnya yang tidak sesuai, ya sudah minta maaf selesai. Tapi kan wah luar biasa gitu ya, diolah sedemikian rupa, digoreng begitu panasnya, ya kan? Itu subhanallah ya. Jadi itu juga hati-hati buat kula jenengan dalam berdakwah itu ya harus benar-benar memakai metode. Jadi kalau misalnya kula jenengan ada yang masang sesajen ya, bisa tidak ada salahnya kula jenengan tanya siapa yang naruh ini. Kalau ternyata kok yang naruh ini jamaah Masjid Nurul Iman, ya harus kita ingatkan. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini salah. Ini merusak akidah. Itu disampaikan seperti itu. Nah, kalau kemudian yang membuang, yang menaruh ini orang yang berkeyakinan lain, beragama lain, dalam konteks toleransi, ya kenapa tidak? Ya monggo silakan. Tapi kita istighfar saja ya Allah. Di dalam hati Tuhan. Jadi seperti itu. Walaupun itu sebenarnya adaful iman di Bapak Ibu, karena hadisnya Rasulullah kan marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nek roh kemungkaran itu perubahan dengan tanganmu. Ya, dengan perbuatan kita. Kalau tidak bisa ya wabilisani, dengan lisan, dengan dakwah, dengan mengajak ke dalam akidah yang baik. Akidah sahihah ya. Seperti itu. Nah, kalau tidak bisa ya setidaknya istighfar ya Allah. Dalam situasi seperti ini kok masih ada yang menyekutukan Allah semacam ini. Itu wahada al-aful iman, itulah yang selamanya iman. Ini jamaah sekalian rahimahullah ya. Jadi betapa pentingnya akidah di dalam kehidupan panjenengan sebagaimana digambarkan di dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau tahu wahai Muhammad kaifa daraballahu, bagaimana Allah memberikan perumpamaan, ya, perumpamaan apa? Masalan kalimatan thayyibah, perumpamaan sebuah kalimat tauhid yang indah, kalimat tauhid yang baik. Itu kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik. Ya, itu seperti itu. Jadi kalimat thayyibah, kalimat tauhid itu dianalogikan oleh Allah kasyajaratin thayyibah, kayak gini pohon yang indah. Pohon yang indah itu karakternya adalah asluha sabit. Ya. Asluha, pohonnya, punjernya, ya, itu tetap ya, menghunjam ke dalam tanah, kokoh. Ya. Tidak usah ditambahi tak tertandingi, nggak ada promosi. Ya. Jadi, sangat kuat, sangat kokoh. Nah, tapi di sisi lain wa farquha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke langit.
Akidah itu kalau sudah tertancap di dalam hati kula panjenengan, itu tidak akan berubah, tidak akan tergoyah dengan situasi dan kondisi apapun juga. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya nanti kalau aturaken dhateng panjenengan sluku batok elailu usluk batnak isi batinmu batok elailu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau sudah tertancap di dalam dada ya siromo menyang solo siroma ila ayasila, kita berjalan kemana saja dalam hidup ini lelai ayo muto la ilaha illallah ila antamuta. Kalimat tauhid tetap terjaga sampai ajal menjemput kula jenengan semua. Kalau perlu ketika bersamaan dengan ruh kula jenengan dicabut Israel, ini dalam konteks kula jenengan man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Betapa indahnya Bapak Ibu. Jadi masalah ukur itu urusan Allah. Masalah sakit itu sudah ujian Allah. Tapi ajal ada di tangan Allah. Yang kula jenengan mohonkan kepada Allah adalah ketika membersamai tercabutnya roh kula panjenengan dalam kondisi membersamai dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu jamaah sekalian. Ya, maka di Ali Imran disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslim kula jenengan pasrah sumarah kula jenengan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah harus sampai ajal membersamai kita. Ini jamaah sekalian. Kalau sudah farduha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Inilah buahnya akidah yang kuat, ibadah yang semangat, maka akan memunculkan buah-buah yang akan bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Akan tercermin sebuah akhlakul karimah dalam hidup dan kehidupan. Maka akidah adalah rohnya ajaran Islam. Jadi Islam ini bisa tegak, bisa jaya, bisa apa itu dirasakan indahnya itu ketika rohnya itu ada di dalam kehidupan keluarga. Betapa seorang muslim ya, atau betapa kaum muslimin ini begitu banyak, tapi imannya tidak kuat Bapak Ibu. Itu diibaratkan oleh Rasulullah bagaikan buih di lautan. Kita wakil, tapi akhirnya terombang ambing Bapak. Ketika angin timur belok ngetan, ya. Mon anginnya kedeje, norok kedeje. Ini bahasa Inggris timur gitu. Ya. Nah, ini ngapunten Bapak Ibu, ini akidah yang kita pegang. Tapi kalau rohnya Islam sudah kita kuatkan di dalam diri kita, dan ini pula yang harus kita jangan tanamkan pada putra putri kita. Bapak Ibu, masya Allah. Sekarang ini hati-hati Bapak. Ada orang yang berkedok Islam, tapi menjelek-jelekkan Islam. Saya kaget ketika ada orang yang tadinya Nasrani, tak sebut saja ya, agama Nasrani, dia mengaku ingin masuk Islam. Sudah bersahadat. Ternyata ketika bersahadat, kita masukkan di sebuah grup, ternyata di grup itu dia menjelek-jelekan. Ternyata yang paling banyak membuat kerusuhan umat Islam ya Ustaz. Sampai kemudian menyinggung seorang siapa itu yang katanya Ustadz itu, yang di Jawa Barat itu, Wan itu, ya kan? Yang santrinya dimonokkan itu ya, apa dimonokkan itu? Seperti itu ya. Itu sampai disinggung seperti itu, teroris dan sebagainya. Ini anak ini maunya gimana ya? Ya. Ternyata ini yang harus kita jangan hati-hati, dan puncaknya, punjernya ada di dalam rohnya Islam yang harus ada di dalam kehidupan kita. Karena iman ini yang akan mengontrol dan mengarahkan panjenengan ya sebagai seorang mukmin mau ke arah mana. Ya, seperti itu. Ya. Maka di sini di surah An-Nisa ayat 124 dan surah An-Nahl ayat 97, ya kan? Segala amal perbuatan panjenengan itu harus dibingkai dengan iman. Kalau tidak dibingkai dengan iman, maka amal panjenengan ya gitu-gitu aja, stagnan. Ya. Tidak ada sebuah revolusi ya untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa kita rasakan dalam kehidupan ini. Maka di sini kan wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun.
Jadi syaratnya harus wa huwa mu'minun Bapak Ibu. Begitu juga di An-Nahl 97, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Kalau sudah didasari dengan iman, maka akan mendapatkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berarti prasyarat untuk kalau jenengan mendapatkan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik adalah ketika kalau jenengan beramal soleh, ya, tidak peduli laki maupun perempuan, tapi amal solehnya didasari dengan iman. Ini Bapak. Hayatan thayyibah itu ternyata banyak tafsir yang menjelaskan termasuk hidup yang penuh barokah. Itu hayatan thayyibah. Hidup yang bisa'adah, ya, dengan kebahagiaan. Kebahagiaannya adalah ketika alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ketika kebahagiaannya itu tolak ukurnya adalah dengan zikrullah. Itu Bapak Ibu. Ya, di sini maka hayatan thayyibah sehingga menjadi terakhir hayatan thayyibah adalah sebuah hayatan yang akan mengarahkan kepada ahlul jannah. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, urgensinya akidah adalah karena di dalam akidah itu ada satu konsep dasar yang membentuk pribadi yang syakhsiyah, saqifah, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, sehingga dengan ketangguhan jiwa ini dia tidak gampang labil, hidupnya akan stabil, hidupnya akan terarah, ya, dengan hidayah Allah dan jauh dari rasa sedih, galau, ya, susah yang berkepanjangan. Karena di sini faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini jamaah sekalian, di dua itu ya, yang menjadi urgensinya, pentingnya akidah di dalam kehidupan berpanjangan. Baik jamaah sekalian, itu terkait dengan pentingnya akidah. Nah sekarang bagaimana dengan urgensinya akhlak? Bagaimana dengan pentingnya akhlak? Dan itu tidak bisa kita pisah-pisahkan. Dan betapa sangat mahalnya sekarang ini akhlak dalam kehidupan kita, baik dalam konteks personal, dalam lingkungan rumah tangga, apalagi dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sekarang ini indikasi orang tersinggung itu ya sangat sangat rentan. Orang sekarang ini sangat sensitif ya. Jadi hanya satu kata saja itu sampai segitu hebatnya, segitu besarnya. Harusnya dalam Islam itu kan adanya hukum kisos ya Pak ya. Kalau yang disakiti itu batuk ya, balasnya itu batuk, betul? Lah misalnya saya disakiti dengan kata-kata itu satu kata dua kata, mestinya membalasnya satu kata dua kata. Nah ini enggak Pak. Ditunjuk-tunjuk di kamu, belum lagi diunjuk rasa sedemikian rupa, ya. Belum lagi dihadapkan dengan hukum adat, mau diadili dan sebagainya, ya kan? Itu yang justru membuat Indonesia makin kisruh jadinya. Tapi di sisi lain, ini juga pelajaran bagi kula jenengan bahwa ternyata salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu ketika bisa menjaga lisan. Kadang-kadang semangat, tapi kanan kirinya kan ada teman-temannya, semangat. Termasuk saya ngeten hati-hati Pak. Makanya sering belum atur datang panjenengan. Kenapa sih wong ini loh bahasa Arabnya lisan, gitu. Indonesianya mulut. Nek wong Jawa ngarani lho Pak. Lho kok cangkem itu loh. Ya. Cangkem. Lho niku ketoke kasar, tapi niku hidayah petunjuk kangge kula jenengan nggih pelajaran. Cangkem niku nek gak dikencang gak iso mingkem. Apa meneh nggih kula ibu-ibu nggih, nek iki mboten. Ibu-ibu nggih kula kadung kerasani tanggane niku. 5 menit 40 hablas kabeh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ame petan niku masyaallah. Bu, aku winginane petan painem iku tumbone sak kebo-kebo. Lah tumbone sak kebo sirahe sak pira. Itu loh Pak. Ini bahayanya lisan ini. Makanya kan waqala Roma ini kan lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi. Nah, sama ya apa ya? Ini jamaah sekalian.
Jadi pentingnya akhlak itu di situ, Pak. Baik akhlak dengan lesan kula jenengan, bagaimana menjaga lesan kula jenengan. Nek cara Jawa Tengah itu di samping cangkem niku nak kancang lah kasar nggih Pak. Ada yang rada halus napa? Tutuk. Nah, ternyata tutuk niku nggih pembelajaran kangge kula jenengan, Pak. Tutuk niku nek kadung metu, ora tutuk-tutuk. Terus saya los nggih. Nek kadung ngomong niku gak entah ya, Pak. Iki ngapunten, mulane termasuk orang yang selamat hidupnya, yang bahagia hidupnya adalah ketika bisa menjaga lisannya daripada ngomong sing mala yaknihi, sesuatu yang tidak bermanfaat. Lebih baik lisanan zakiro, jadikan lisan untuk berpikir. Tapi abot Pak itu, abot. Nah itu kulusain ya minal biasa wal kulina itu ya tergantung bagaimana biasa dan kulinanya kula jenengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu. Di sini jamaah sekalian rahimahullah, akidah adalah yang sudah kita bahas kemarin, dan sekarang kita akan bahas tentang akhlak dari kata khuluq ya, yang artinya tingkah laku ya, karakter, perangai, tabiat ya, itu khuluqun. Kemudian secara etimologi ya, secara istilah akhlak adalah kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan seseorang secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jadi mungkin awalnya ya dia ada melalui pembiasaan dan kebiasaan, tapi pada akhirnya menjadi sesuatu yang spontanitas. Itu akhlak. Ya. Dan umat Islam harus punya akhlak ini yang harus menjadi kebiasaan kita, spontanitas kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang kemudian berkualitas dengan akhlakul karimah kita, menjadi pribadi-pribadi yang jiwanya dengan kekuatan iman, dengan kesempurnaan ibadah yang kita lakukan, lalu kemudian memiliki akhlak yang bisa kita rasakan dalam hidup dan kehidupan. Ini jamaah sekalian. Nah, seperti yang panjenengan ketahui bersama bahwa akhlak itu ada dua nih Bapak Ibu, ada mahmudah, ada madmumah, ada yang terpuji, ada yang tercela, dan semuanya itu ada balasannya. Ya, pemangkana kama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ini ada 5 langkah untuk mendapatkan akhlakul karimah. Yang pertama, Bapak Ibu memperhatikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah secara sahih terkait dengan keutamaan akhlak. Jadi supaya termotivasi kalau jenengan membiasakan akhlakul karimah baik dalam kehidupan kita, apalagi putra-putri kita ya, monggo kita kaji dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan makalah-makalah dari para kiai, para ulama yang sudah tidak asing lagi, termasuk makalah yang menyebutkan al-adabu qoblal ilmi. Akhlak itu ternyata diutamakan daripada ilmu. Sepandai-pandainya orang, sepinter-pinternya orang, kalau tidak punya akhlak, ini justru malah tercela. Lebih baik orang yang berakhlak ini lebih mulia ya, daripada orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Seperti itu. Yang kedua, jamaah ya, senantiasa berteman dengan orang-orang soleh. Laku di tobo hati nggak wong kang soleh kumpulono. Tentu saya ini termasuk bersyukur bisa kumpul panjenengan ahli ibadah, bapak-bapak ibu-ibu yang solih-solihah. Muga-muga kula ketularan kados panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang ketiga jamaah memperhatikan dampak negatif dari akhlak buruk. Jadi akhlak buruk yang dilakukan oleh seseorang pasti akan ada dampaknya. Jadi cara Syekh Imam Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu ojo gampang ke nama gitu, ojo gampang suudzon ya, sampai ada makalah menyebutkan sebelum 1 kali suudzon dahulukan 70 kali kita husnuzon. Jadi ya sudahlah, kita nikmati aja ya. Lah ya apa wong arep batik TV ya iman-iman TV ini larang regane. Kadang dulu TV itu berita ngoten-ngoten kadang ya aduh ya panas tapi.
Makanya sing apik jenengan monggo nyetel sing mendidik ya, radio-radio muslim, TV-TV yang islami. Kan ada TV 9, ada TV Muhammadiyah, ada TV Majelis Ulama Indonesia, ada Roja TV dan sebagainya. Selagi itu bermanfaat untuk menguatkan iman kita, menyempurnakan agama kita, monggo. Itu yang kula jenengan stay tune di situ. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Dan yang keempat, ya, menghadirkan gambaran-gambaran uswah keteladanan Rasulullah dalam kehidupan kita, dalam hati kalian sendiri. Maka Allah liyu'adzibahu wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab manusia kalau di tengah-tengah itu ada Muhammad. Ada nilai-nilai yang tergambar dalam hati kalian jenengan, sifat, akhlak dan uswah dari Rasulullah dalam kehidupan kita. Terus ketika kalian jenengan badhe ngomong kasar ngoten, pernah nggak Rasulullah ngomong kasar dengan orang lain? Ya. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak termasuk orang yang beriman sempurna kalau tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hebatnya di situ, Pak. Maka Rasulullah ini teladan kita untuk menginspirasi kita agar kita memiliki akhlakul karimah. Yang terakhir, yang kelima adalah yang tidak kalah pentingnya berdoa. Karena keterbatasan kita manusia yang lemah, Bapak Ibu, ya, kita panjenengan bisa rawuh di nurul iman ini adalah karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Karena Allah yang berkehendak menggerakkan kerentak hati panjenengan, menggerakkan langkah kaki panjenengan untuk bisa rawuh di nurul iman. Ya, termasuk di media sosial kami, ya teman-teman di media sosial kami. Ini Allah yang menggerakkan antum untuk bisa menyaksikan kami ngaji bersama seperti ini dengan segala keterbatasan kami. Seperti itu. Ya. Ini yang jamaah sekalian rahimahullah. Maka di sini kemudian ada beberapa spesifikasi, ya. Spesifikasi urgensi akhlak dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah akhlak kepada Allah. Ini harus yang pertama dan utama, ya, dalam kehidupan kita harus memiliki akhlak kepada Allah yang sering kita sebut dengan hablum minallah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Yang pertama, membenarkan apa yang datang dari Allah, membenarkan Al-Quran dan firman-firman Allah, termasuk firman Allah yang ada di dalam hadis qudsi. Karena Allah itu sadaqallahul azim, maha benar Allah dan Allah yang maha agung. Tidak ada satupun kalimat, tidak ada satupun kata yang meragukan dalam kehidupan kita. La raiba fi. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi. Ya. Jadi nggak boleh kita kemudian ragu, bimbang terhadap ilmu yang datang dari Allah, firman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena man asdaqu minallahi haditsa, tidak ada seorang pun yang paling benar perkataannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 87. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua, akhlak kepada Allah adalah menerima. Nah ini Pak ya, qabul syariatihi, menerima hukum-hukum syariat-syariatnya, wal amal bih, dan mengamalkannya. Jadi ojo membenarkan tok, tapi juga mengamalkan syariatnya. Jadi ini cara bahasa Al-Quran, sami'na wa ata'na. Jangan sampai seperti orang munafik, sami'na tapi wa asaina. Kalau jenengan mireng dawuh Gusti Allah, kalau jenengan membenarkan firman-Nya Allah, tapi juga harus kemudian netepi hukum-hukumnya Allah. Gitu, Pak. Makanya lagu ini cara Jawa tadi kan, legilir, itu hukum Allah itu. Legilir, tak boleh masuk gilir, tak ijo royo-royo, tak sebut temanten. Bocah angon penek tak bimbing. Kongon penek itu dikit merengkuh hukum-hukum Allah itu. Kenapa bimbing? Karena hukum Allah itu dirangkum dalam 5 rukun Islam. 5 hukum Islam. Ini yang harus kalian ketahui dan harus diamalkan.
ono wajib, ono sunnah, ono makruh, ono mubah, ono haram. Ini harus ngerti dan harus diamalkan ya. Jadi tidak layak kalau kemudian ada seorang yang mengaku muslim, ya, meyakini kebenaran firman Allah, tapi di sisi lain tidak mengikuti hukum-hukum Allah. Baik itu karena ingkar, karena sombong, atau karena meremehkan. Jadi ada 3 kemungkinan Bapak Ibu. Kadang ada orang yang tahu bahwa hukum Allah itu benar, tapi tidak mau melaksanakan. Kenapa? Bisa jadi karena ingkar. Aku kan yang ngamal hukum Islam, repot aku. Wah ya isu-isu enak-enak turu apa mulai adem-adem kayak ini, dadak dipanggil muadzin, Ustaz Iskandar, hayya 'alas shalah. Akhirnya dadak moro nang kamar mandi berwudu dan seterusnya. Sorot. Ya. Nah, akhirnya ingkar. Atau bahkan sombong, ngapain aku ibadah, ngapain aku doa, saya sudah sukses, pangkat jabatanku syukur, ngapain saya berzikir, beribadah, berdoa kepada Allah. Itu karena kesombongan. Atau juga karena menyepelekan, meremehkan. Wes kok ae tak salat keri-keri ae. Subuh cik suwe. Akhirnya ketika ada as-shalatu khairun minan naum, karena rotok setengah melek setengah turu, sing sepuh-sepuh ngendikane disangkano ya as-shalatu khairun minan naum. Oh, salat itu pegane sing enom-enom. Akhirnya sing tuwek-tuwek, nah, kok ae dhisik enom-enom dhisik. Gitu. Lah sing enom ya ngono ndablek bisa diwalik. As-shalatu khairun minan naum, diwalik, tidur lebih baik daripada tambah bejat meneh. Akhirnya sholatnya karena meremehkan, menyepelekan, ya, karena menyepelekan akhirnya ya semuanya keri-keri lah, dirocok ngantuk. Ternyata kebablasan Pak. Ya, wis suruh, wis duha, wis siang. Begitu wis siang, buku kabeh dhewe. Akhirnya diganti niate, usolli fardhu subhi kawanan rakaat ini lagi. Itu akibat meremehkan tadi itu Bapak Ibu. Makanya orang yang berakhlak kepada Allah harus benar-benar berpegang teguh kepada hukum Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Maka doanya Rasulullah yang diajarkan kepada kula jenengan, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan hukum yang benar ini benar dan berikan kami kemudahan untuk mengamalkannya. Yang ketiga jamaah sekalian, ya, yang tidak kalah pentingnya dalam mendasari hidup ini dalam berakhlak kepada Allah adalah qabuli qadrihi khairihi wa syarrihi wa bitawakkulihi, ya, yaitu menerima, bukan sekedar percaya tapi menerima sepenuh hati takdir Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya qadarullah, ya, harus mendasari hidup ini, ya, dan itulah puncernya tawakal ala Allah itu. Okay. Kalau kula jenengan sudah tawakal kepada Allah terhadap takdir Allah apapun yang menimpa kula jenengan, maka disitulah hakikat sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Okay. Dan akhirnya nggak gampang ngomel Pak. Jatuh Jadi orang kalau bilang wah jatuh malah itu berarti iman kepada takdirnya ini ya tidak bisa diyakinkan dalam kehidupan, bahkan dipertanyakan. Waduh, aku rumput macet, jatuh omong lewat kono lah ini jangan. Ya. Lapo aku mendadak ke kono masjid, atau lapo aku nggak ke kono masjid jatuh lah iso sarapan nang masjid itu bohong. Ya, seperti itu. Karena di sini ini luar biasa Bapak Ibu. Terkesan di anak-anak saya di Nurul Iman itu kapan ya Sabtu kelima dieling-eling terus. Tambah suwi wong ngajeni minggu Sabtu kelima itu jarang-jarang. Soalnya apa? Habis santapan rohani terus santapan jasmani. Minal makani wal badoki. Subhanallah ya. Baiklah jamaah sekalian rahimakumullah ya. Ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini akhlak kepada Allah. Kriteria yang kedua setelah akhlak kepada Allah adalah akhlak terhadap Rasulullah. Al-khuluqu bi Rasulillah, dengan cara apa? Yang pertama, mentaatinya. Surah An-Nisa ayat 80, "Mayyutir Rasul faqad ata Allah."
Jadi indikasi orang yang taat kepada Allah adalah ketika dia taat kepada Rasulullah. Kalau dia merasa taat kepada Allah tapi ternyata tidak taat kepada Rasulullah, hakikatnya dia tidak taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihi hafidho. Kalau berpaling tidak taat lagi kepada Rasulullah, berarti tidak taat kepada Allah. Ya udah, Allah tidak ada urusan lagi untuk menjaga mereka, untuk memelihara kehidupan kita. Ini jamaah sekalian. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, ya, at-tasdiqu bi risalati. Membenarkan. Ya, membenarkan apa yang menjadi risalah beliau, membenarkan apa yang disabdakan beliau, membenarkan apa yang disampaikan beliau, menjadi hadis beliau, bahkan walaupun hadis itu berupa af'aliyah, berupa aqwaliyah maupun takririyah. Ya, perbuatan, perkataan maupun pengakuan Rasulullah, kulajengan harus membenarkannya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak akan pernah berbohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Yang disampaikan Rasulullah itu sama sekali tidak ada yang terkait dengan hawa nafsu. Semua berdasarkan wahyu, pakai pakem yang diberikan Allah. Ya. Kenapa allamahu syadidul quwa, yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui malaikat Jibril yang ketika mengajarkan itu begitu kuatnya. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, masyaallah. Ya, seperti itu. Baik yang sekalian rahimakumullah. Ini yang ketiga adalah dalam cara kita berakhlak kepada Rasulullah, mendahulukan, ya, mendahulukan hadisnya Rasulullah daripada ucapan-ucapan yang lain. Ya, doa pun demikian. Doa yang paling mustajabah adalah yang dari Al-Quran, kemudian yang kedua yang dari Rasulullah, baru kemudian doa-doa dari maqalah para ulama. Seperti itu. Yang keempat, jamaah, ya, mahabbatu ashabihi wa ahli baitihi wa alihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in, ya, wal ulama'il arifin wa ibadis sholihin. Ya. Jadi kalau kalian jenengan berakhlak kepada Rasulullah, ya termasuk juga mencintai sahabatnya, keluarganya, zuriyahnya, ya. Jadi terlepas dari kadang-kadang namanya orang, ya Pak, ya, ada Habib itu yang karakternya keras atau apa. Kalau bisa kita jangan ikut-ikutan memberikan statement-statement yang kurang mulia. Ya, kita husnudzon saja kepada beliau karena beliau adalah zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga para ulama, ya, tabi'in sampai para ulama, karena ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi ingatkan, jangan sampai melecehkan ulama, menghina ulama, ya, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, ya, beramal dengan sunnah-sunnahnya, dengan tuntunannya. Ya, jadi ketika kita beramal, beribadah, ya, beramal soleh, sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah SAW yang juga dicontoh oleh para ulama salafus shalihin. Baik, yang terakhir, akhlak terhadap sesama manusia, ya, bahkan termasuk juga di lingkungan kita masing-masing. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ya, haknya seorang muslim, ya, dari orang muslim yang lain. Kalau dimaknai kebalikannya adalah kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6 perkara. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika berjumpa, ucapkan salam. Ya. Syukur-syukur sakit bermusafahah, bersalaman. Walaupun sekarang salamannya diganti tinju. Ya, saya ngisi di balai kota itu, ketemu Pak Wali Kota, mau tak salami, didungi tinju. Tak tinju gendi. Ya wes. Mudah-mudahan itu karena darurat, ya Pak, ya, pahalanya sama dengan bersalaman. Atau ada yang pakai sikut-sikutan, ya Pak, ya.
Ini corona ini membuat new normal ya. Lama-lama orang jadi abnormal. Allah ya, itu. Insyaallah ya. Apalagi dengan adanya kron-kron ini ya, apa ya? Omikron ya. Jadi Omikron. Ini kadang-kadang kita juga mau suudzon itu kok ya tidak boleh, tapi nggak suudzon itu ya gimana? Ketika hari kemarin hari besar yang lain itu kok aman-aman saja, lockdown gitu ya, tidak ada pembatasan dan sebagainya. Begitu mau mendekati Ramadan ini kok semakin banyak kasusnya gitu. Lah takutnya nanti terus PPKM nih. Ramadan nggak boleh mengadakan, padahal jadwal gue penuh. Terawih Ustaz, ngapunten di cancel. Waduh, sakitnya tuh di sini Bapak ini. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat semua ya Pak. Yang nomor 2, wa idza da'aka fa'ajibhu. Nek diundang rawuh. Nggih, aja menek wayah resepsi tok undangane. Ya undangan apa saja, tasyakuran dan sebagainya. Kemudian wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, nih panjenengan kasih nasihat. Kalau dia sharing-sharing tentang sesuatu hal, ya tolong dibantu untuk memberikan sharing-sharing yang terbaik. Ya. Kemudian ketika wa idza atasa fahamidallah fasabbithu. Kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakan ya rahmukallah. Hebatnya Islam. Mek terima wahing bayangkan. Secara logika itu apa sih yang terima bersin aja kok? Haji gitu. Loh, ketika mengucapkan alhamdulillah berarti orang ini nikmat bersih saja mengucapkan alhamdulillah, maka kita menghargai seorang muslim itu, lalu kemudian kita doakan yarhamukallah. Allah merahmatimu hai saudaraku. Setelah itu yang didoakan ya jangan bidek aja gitu loh. Jadi ya dibales yahdikumullah. Jadi saling mendoakan. Rasanya tidak pantas lah kalau kemudian sesama muslim itu saling bertengkar. Wong bersih saling mendoakan kok. Gitu. Lho kok terus saya ngelang-ngelang. Mek trimo situke napa niku nek ndonga ngene ambek nek ndonga ngene, mek trimo ngono tok direwangi gegeran iku apa. Ya kan? Itu seperti itu. Ya. Baik, yang keempat wa idza maridha fa'udhu, kalau sakit disambang, dijenguk. Kalau wa idza mata fadba'hu, kalau kebetulan ada saudara kita yang sedo, yang wafat, maka kita ikuti jenazahnya. Bukan ikuti jenazahnya ke kuburan itu buat mengantarkan, ya, mengantarkan sampai ke pemakaman. Biasanya kan orang-orang itu hanya nyolati selesai udah kok langsung sendiri. Kalau bisa usahakan sampai ke pemakamannya. Oke, seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi itu ya pembahasan kita pada saat ini untuk sesi yang terakhir di urgensi